Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum, izin bertanya Gus, bekas mengupas bawang merah yang ada di tangan kalau tidak dihilangkan terlebih dahulu ketika berwudu, bagaimana hukumnya? Apakah wudunya sah? Bismillahirrahmanirrahim. Wudu itu syaratnya adalah air mutlak, yaitu air yang statusnya suci dan mensucikan, itu kena kepada al-adwi, kena kepada anggota badan yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Nah, berarti di sini ada dua hal yang harus untuk diperhatikan. Yang pertama, di anggota badan yang kemudian wajib untuk kita basuh, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit kita. Yang kedua, tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air tersebut sehingga yang kena kepada kulit kita bukan air mutlak tapi air campuran dengan sesuatu tersebut. Supaya mudah dipahami, kita beri contoh. Yang pertama, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kita. Misalnya di kulit kita ada plastik, maka plastik ini tadi membuat wudhu kita nggak sah. Kenapa? Karena air tidak jadi nempel ke kulit. Nah gimana? Ada plastiknya, berarti air nempel di plastik, plastik menghalangi air sampai ke kulit. Maka plastik harus dilepas, harus dikelentek, harus dibuang agar air bisa masuk ke kulit. Yang nomor dua, di tangan kita ada lotion, di tangan kita ada cairan, di tangan kita ada bedak. Maka ketika bedak itu kita tempelkan di kulit, maka bedak berada di luarnya atau berada di dalamnya? Berada di luarnya kulit. Sehingga ketika air wudhu kita datangkan ke kulit, sebelum ketemu kulit, air itu terlebih dahulu bertemu dengan bedak sehingga mereka bercampur. Yang awal mulanya air mutlak menjadi berubah dari air bedak. Sehingga yang kena kepada kulit nggak jadi air mutlak tapi jadinya air bedak. Ada lotion jadinya air lotion, ada cairan jadinya air cairan, ada sirup jadinya air sirup. Ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan. Kita masukkan kaidah ini kepada kaidah mengupas bawang merah. Maka ketika di tangan masih tersisa kulit dari bawang merah, maka hukum wudunya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kulit dari bawang merah tadi menjadikan air untuk tidak bisa masuk kepada kulit kita. Maka kulit bawang merah harus dibuang dari tangan kita. Yang kedua, ada bekas goretan-goretan bawang merah yang apabila kita gosok, goretan-goretan tersebut bisa lepas dari kulit kita. Kok kemudian tidak dilepas? Maka kita wudhu kita tidak sah. Kenapa? Karena berarti air yang menempel ke kulit kita bukan air mutlak tapi air bercampur dengan kupasan bawang merah, air bercampur dengan irisan bawang merah, sehingga air bawang digunakan wudhu sah tidak sah. Berbeda halnya jika yang masih tersisa adalah asarnya, yang masih tersisa adalah bekasnya saja. Gus, ini tangan saya sudah bersih. Artinya bersih apa? Bawang merahnya sudah nggak ada, kulitnya bawang merah juga nggak ada, irisannya bawang merah juga nggak ada. Lalu kemudian kecil-kecilnya dari bawang merah juga tidak ada. Sudah bersih Gus tangan saya, nggak ada bawang merahnya sama sekali. Tapi dicium masih bau bawang merah. Bagaimana hukumnya? Baunya bawang merah itu bukan bawang merah. Sehingga kalau yang tersisa hanya baunya saja, maka wudhunya tetap sah. Atau misal di tangan kita masih ada merah-merahnya, karena tadi habis mengupas bawang merah masih ada merah-merahnya, bekas warnanya. Bawang merahnya sudah nggak ada, kulitnya sudah nggak ada, hasil kupasannya sudah nggak ada, hasil irisannya sudah nggak ada, kupasannya sudah nggak ada. Tapi sudah dicuci Gus, ini masih ada merah-merahnya, maka itu merah-merahnya bukan bawang merah tapi bekas dari bawang merah. Sehingga kok yang tersisa bekasnya saja kita wudhui. Sama kayak kita memakai minyak angin.
wah ini minyaknya sudah nggak ada, tapi panasnya masih nggak apa-apa karena ini hanya panasnya bekas, tapi cairannya, tapi airnya minyak angin sudah nggak ada. Atau kita habis pakai parfum, ini parfum sudah nggak ada Gus, tapi masih wangi, nggak ada masalah. Jadi kalau yang masih tersisa adalah ainnya, bendanya, masih bisa dilepas, masih bisa digosok, masih bisa dikelentek dari tubuh kita, maka wajib untuk dilepas. Tapi kalau tidak ada zatnya, hanya tersisa asarnya saja, bekasnya saja, rasa segar, rasa pedas, rasa wangi dan lain sebagainya, maka itu tidak menghalangi keabsahan wudhu. Silahkan disesuaikan dengan kejadian masing-masing yang panjenengan alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.